Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, Solehah, selamat sore ya. Alhamdulillah kita pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa diberikan keberkahan ya. Insyaallah, amin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah telah menuntut kita ke jalan yang lurus insyaallah. Amin. Pada kesempatan sore ini alhamdulillah ya sekarang di Masjid Baitul Aqam ini setiap minggu pertama ya bunda-bunda solehah insyaallah akan diisi tafsir Quran yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Agus Andrianto LC ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti mengatakan ibu-ibu solehah ini. Waktu dan tempat untuk karena sudah jam 4 kami haturkan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Wonten sonten nggih menika ini perdana kita akan ini betul-betul ngaji. Kalau pengajian itu kan biasanya materinya apa gitu berganti-ganti. Kalau ini kemarin disepakati ini kajian tafsir, tapi ngapunten jangan berharap banyak lucunya, saya nggak bisa lucu. Jadi kita betul-betul ingin menambah ilmu dari tafsir Al-Quran. Karena pertemuan menikah 1 bulan sekali. Kalau kami ambilkan tafsir yang urut itu nanti luar masali. Mungkin jamaahnya sudah pada gak ada, gak habis-habis. Maka kami ambilkan satu kitab tafsir, tetapi ini khusus
membahas ayat-ayat yang memiliki keterkaitan hukum, hukum fikih, hukum muamalah. Nanti ada nikah, ada talak, ada keluarga, ada sihir, ada hukum-hukum bermacam-macam. Tapi satu pertemuan, satu tema. Satu pertemuan, satu tema. Kita mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi tidak semua ayat, hanya ayat yang memiliki keterkaitan dengan hukum saja. Nah, kitab ini diberi nama Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatin minal Qur'an. Kalau diterjemahkan gampangnya, tafsir ayat-ayat hukum. Tafsir ayat-ayat hukum. Mungkin kalau ibu-ibu mau betul-betul belajar, ya panjenengan bisa beli buku terjemahannya, lalu saya baca tulisan Arabnya. Nah, itu betul-betul kalau mau bisa diterjemahkan. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namanya kitabnya Tafsir Ayat-Ayat Hukum. Pengarangnya beliau ini adalah salah satu dosen dari Universitas Ummul Qura. Ummul Qura ini salah satu universitas yang ada di Mekah. Namanya Ummul Qura. Kalau Madinah itu Universitas Islam Madinah. Jadi kami kebetulan saya alumni Madinah. Tapi kalau Ummul Qura itu universitas yang ada di Mekah. Beliau adalah Muhammad Ali As-Sobuni. Muhammad Ali As-Sobuni. Namanya Muhammad bin Ali As-Sobuni. Sebenarnya beliau bukan orang Saudi, aslinya adalah orang Suriah. Tapi menetap di Saudi, dan baru sekitar 1 tahun atau 2 tahun ini beliau wafat. Kebetulan wafatkannya di Turki, meninggalnya di Turki. Jadi Ali As-Sobuni ini orang Suriah, hidupnya di Saudi, mengajar sebagai dosen di Universitas Ummul Qura, tapi meninggalnya pas di Turki. Kenapa kitab ini kami pilih? Karena kitab ini sudah menggunakan cara penulisan yang modern. Kalau kitab yang dulu itu setiap ayat dibahas, setiap ayat dibahas, setiap ayat dibahas, sehingga kurang bisa mengambil sulit untuk orang-orang zaman sekarang. Nah, beliau ini cara penulisannya sudah modern. Beliau tulis ayatnya dulu, terus nanti ada at-tahlilul lafdi. Jadi kata per kata itu ditafsirkan. Lalu kemudian al-maknal ijmali. Yang kedua, beliau juga ada makna secara global. Kira-kira maknanya apa? Karena kadang-kadang misalkan ada ayat yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinah itu artinya apa? Tapi kalau makna secara global itu Al-Fatihah itu sebenarnya artinya apa sih? Ini ada juga. Ada juga tentang sababun nuzul. Disebutkan ayat ini, sebab turunnya ayat itu waktu ini kejadiannya seperti ini. Kemudian ada wajhul irtibat. Ayat ini ada korelasi. Korelasi ini hubungan apa? Ada keterikatan dengan ayat sebelumnya. Keterikatan hubungan dengan ayat sebelumnya. Contoh misalkan
ayat yang berkaitan dengan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh mushaf kecuali yang suci. Nah, ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya tentang malaikat, sehingga yang dimaksud tidak boleh menyentuh yaitu mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan mushaf yang ada di Indonesia ini atau di muka bumi ini. Nah, ini ada namanya wajhul irtibat, ada keterkaitannya. Apalagi lataifut tafsir dan mungkin yang paling kita akan pelajari adalah al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum apa yang terdapat di dalam ayat ini, hukum-hukumnya apa saja. Tapi ngapunten, kami nanti bukan berarti supaya panjenengan bingung, tapi supaya, karena kami akan sebutkan misalkan ini mazhab Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini, Maliki seperti ini, supaya kalau ada orang beda itu boten gumunan, boten nyalahke. Oh, kok takbiratul ihram Allahu Akbar kudune ngene lah kok. Kok seperti ini? Nah, ternyata ada pendapat yang lain. Nah, kalau perkara aku Syafi'i ya pengen Syafi'i wae, ya monggo. Tapi saya pengen mix. Saya pengen ini monggo silakan. Tapi yang penting kami sampaikan ada pendapat-pendapat yang lain supaya wawasan kita ini, coba panjenengan kalau pas pernah umroh atau haji, itulah orang sholatnya beda macam-macam. Ada yang titik gerak terus. Ada yang kalau orang Afrika itu ibu nggak ada pakai mukena, orang Afrika nggak mukena. Kadang-kadang lehernya kelihatan, atau kadang-kadang tumitnya kelihatan. Ini kalau di Indonesia ada orang sholat seperti itu diloke mesti. Nah, ini makanya perlu kita pelajari bersama. Tapi bukan dalam rangka Ustaz malah bulet-bulet tuh. Sing bener sing pundi kan biasanya ada orang yang sing gampangannya. Tapi karena ini kajian bukan pengajian, maka kami akan sebutkan detail. Tetapi meskipun nanti kami arahkan kira-kira yang paling afdal yang ini. Baik, ini permulaan dari kitab Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam minal Quran, atau tafsir ayat-ayat hukum. Kita bahas al-muhadaratul ula, pertemuan yang pertama, tentang Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ini panjenengan pun sampai ngetos, setiap hari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini tergolong dari surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah. Makkiyah menika surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Itu namanya surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah menika berarti suratnya turun sampunipun Nabi hijrah. Berarti Nabi itu kan tinggal hidup, lahir di Mekah sampai umur 40 tahun hidup di Mekah jadi orang biasa. Setelah 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun. Nah, 13 tahun ini ayat apa saja yang turun di tahun 13 tahun ini disebut surat Makkiyah, surat Mekah. Lalu setelah 13 tahun hidup di berdakwah teng Mekah, lajeng pindah hijrah wonten Madinah. Maka disebut surat yang turun setelah pindah nika disebut surat Madaniyah.
Jadi Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah, Madaniyah yang setelah hijrah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'i. Ayatnya ada 7. Ini sepakat gini, Al-Fatihah ayatnya ada 7. Tapi jangan buru-buru dulu. 7 itu dimulai dari Bismillah atau dari Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu perhatikan di Quran, mulainya dari mana? Bismillah. Mulai dari Bismillah. Nah, nanti kita bahas tentang. Jadi Al-Fatihah itu sendiri disebut Fatihah karena dia sifatnya sebagai pembuka Al-Quran. Maka Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Karena Al-Quran itu ada yang diberi nama, setiap suratnya menikah wonten namanya pun. Ada yang cuma satu nama, ada yang beberapa nama. Seperti Al-Lahab, Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab. Itu namanya adalah Al-Lahab. Tapi juga disebut juga surat Al-Masad. Surat Al-Masad. Kadang orang nyebutnya surat Tabat. Surat apa? Surat Tabat. Padahal di situ suratnya adalah surat Al-Lahab atau Al-Masad. Jadi ada 2 nama. Al-Fatihah itu namanya adalah satu Al-Fatihah sendiri. Al-Fatihah itu apa? Ya karena dia pembuka. Kalau buka mushaf Quran, lembaran yang pertama muncul adalah surat Al-Fatihah. Jadi ini kayak prolog apa ya? Prolog. Pembuka. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Mari kita buka dengan Ummul Kitab. Maka Ummul Kitab itu disebut dengan Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Itu apa? Itu artinya induk, ibu. Disebut ibu karena anaknya ngeroyok di satu orang. Jarang anak ngeroyok di bapak, gendolan bapak itu jarang. Mesti anaknya 3 ya ngeroyoknya ibunya, maka disebut induk. Nah, Mekah disebut Ummul Qura, induknya kota. Karena semua orang ngikut ke Mekah, kiblat ke sana, apa-apa ke sana, maka Mekah disebut Ummul Qura. Al-Quran, Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Kenapa? Karena Al-Quran yang 30 juz itu semuanya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau panjenengan ini teliti betul-betul, Quran yang tebelnya sekian, itu kalau diintisari, kalau diringkes, itu intisarinya ada pada surat Al-Fatihah. Makanya Al-Quran, Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Yang ketiga, ada juga namanya Sab'ul Mathani. Itu nama Al-Fatihah itu adalah Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Artinya apa? Setiap sholat mesti baca Al-Fatihah. Hampir setiap muslim tidak ada yang tidak hafal Al-Fatihah. Kenapa? Selalu diulang-ulang. 7 ayat sing terus diulang-ulang, bola-balini terus. Maka disebut dengan Sab'ul Mathani. Kemudian poin berikutnya, tadi yang pertama adalah tentang prolognya, yang kedua ma warada fi fadli sur. Sekarang fadilahnya.
apa fadilahnya Al-Fatihah. Salah satu fadilah Al-Fatihah adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi ada sahabat yang sedang sholat, yaitu sahabat Abu Sa'id sedang sholat di masjid, kemudian Nabi memanggil. Tapi karena lagi sholat, gimana mau mendel, dia diam saja. Nabi manggil lagi, dia diam karena masih sholat. Lalu kemudian setelah selesai sholat, sahabat ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada apa engkau memanggilku? Saya lagi sholat. Lalu Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kamu nggak dengar apa? Kalau ayat Allah berfirman, wahai orang beriman, apabila kamu dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, maka segera jawab. Jadi kamu boleh batalkan. Batalkan. Termasuk juga boleh, misalkan membatalkan sholat karena ada panggilan, apalagi yang manggil adalah seorang ibu, itu boleh dibatalkan dulu baru. Atau kalau tidak mau batalkan, pakai isyarat. Misalkan dodok terus. Iki orang itu aku lagi sholat atau piye. Dia memang nggak tahu. Dan kan sholatnya di dalam. Biar tahu gimana, rodok dibanter gitu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh ya lagi sholat. Lagi sholat. Tapi kalau misalkan sholat terus ada ngetok-ngetok pintu, Nabi pernah sholat. Ada ketok-ketok pintu, terus Nabi jalan geser sedikit, terus buka ki, terus beliau balik lagi. Nah bergerak ini tidak apa-apa, asal pintunya dekat. Anda tak boleh kunci. Maka bergerak. Nah ini sahabat ini ditegur oleh Nabi, dipanggil oleh Rasul kok diem saja, kok alasannya sedang sholat. Lalu Nabi mengatakan, ini u'allimuka, sebenarnya saya mau ngajarkan. Ada apa sih? Janjinya aku kira ngajarin, mau ngajarkan kepadamu. Ini u'allimuka suratan, satu surat yang sangat agung di dalam Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi aku pengen ngajari satu surat yang penting banget. Terus Nabi pergi sambil gandeng sahabat Abu Sa'id ini. Ya Rasulullah, jadi aku ngajari kok gak ngomong-ngomong. Sabar. Lalu kemudian beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu maksud saya adalah surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia dan paling penting. Nah baik, sekarang kita masuk pada tafsir ayatnya. Satu, itu tafsir a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita sebelum baca Al-Quran itu diperintahkan untuk membaca ta'awudz. Jadi kalau a'udzu billahi minasyaitonir disingkat ta'awudz.
Bismillahirrahmanirrahim disingkat Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. At-tarjih. La haula wala quwata illa billah. Singkatan apa? Subhanallah. Tasbih. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Saya lagi ya. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim disingkat ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Subhanallah disingkat tasbih. Alhamdulillah disingkat tahmid. Allahu akbar disingkat la ilaha illallah disingkat tahlil. Terus tadi la haula wala quwata illa billah. Hauqalah. Disebut hauqalah. Kemudian tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarjih. Itu singkatan. Kalau di bahasa Indonesia Muhammad Soleh Agus Widodo disingkat Muhammad SAW. Muhammad SAW. Karena ada teman saya itu gitu, apa namanya Muhammad Soleh Agus Widodo. Kepanjangan Muhammad SAW. Padahal Soleh Agus Widodo. Ini singkatan. Kalau dalam Al-Quran, jadi kalau ada tahlil itu apa? Tahlil itu sebenarnya membaca la ilaha illallah. Itu tahlil itu singkatan dari la ilaha illallah. Nah, isti'adah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah sebuah doa bacaan yang dibaca sebelum kita membaca Al-Quran. Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga ini yang sering salah paham. Banyak orang nek maca Al-Qur'an saking bismillah. Sering kita baca, orang baca Quran bismillah. Padahal memulai Al-Quran itu dengan baca a'udzu. Dengan a'udzu. Basmalah itu dibaca untuk kalau kita membaca di awal surah. Baca Al-Fatihah, bismillah. An-Nas, bismillah. Tapi kalau membacanya di tengah-tengah surat, langsung ta'awudz. Ini sering kalau pas Ramadan terus tadarusan, terus giliran ibu ini langsung bismillahirrahmanirrahim, terus baca Al-Baqarah ayat 100. Padahal harusnya dia cara bacanya bagaimana? Seperti ayat, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ayatnya, tidak perlu pakai bismillah. Karena itu di tengah-tengah surah. Jadi bismillah itu mereka diwaos ketika baca di awal surat. Kalau di tengah-tengah surat langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tidak usah pakai basmalah. Tapi hukumnya kalau misalnya tetap membaca Betul. Kenapa orang yang membaca Al-Quran dianjurkan membaca ta'awudz? Karena orang
membaca Al-Quran itu diusahakan dia dalam keadaan suci lisannya. Nah, orang kan ketika sehari-hari kan kadang-kadang kalau bahasa Surabaya misuk-misuk, bohong, ngapusi, itu kan mulutnya kan kotor ini. Kadang ngerasa nih, kadang apa. Nah, jangan sampai ketika baca Quran ini mulutnya belum bersih dari hal-hal yang kotor. Maka kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian berikutnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Kenapa tidak dengan nama Allah langsung? Karena Bismillah dengan Allah, tidak usah dengan menyebut nama Allah, tapi dengan Allah, dengan menyebut Allah, tidak pakai nama. Kenapa dengan menyebut namanya Allah? Biismi, dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bismillah ini sebenarnya kalau kan artinya dengan menyebut nama Allah, itu aslinya ada kalimat sebelumnya. Misalkan ibu-ibu mau baca Quran lalu Bismillah, maka kalau diartikan secara utuh, aku baca Quran dengan nama Allah. Jadi sebenarnya ada kalimat tidak terdeteksi, tidak tertulis. Kalau ibu-ibu minum Bismillah, berarti saya minum dengan nama Allah. Kalau ibu-ibu mau dahar Bismillah, maka di situ sebenarnya adalah aku makan dengan nama Allah. Jadi dengan menyebut nama Allah itu sebenarnya ada kalimat yang tersembunyi berupa pekerjaan. Aku makan dengan nama Allah. Aku bekerja dengan